Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 14 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung, sebagai Tuhan dan segala-galanya dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau bisa main gitar, bisa menyanyi dalam suasana duka putra almarhum yang saya cintai, yang baru saja Tuhan panggil. Saya tetap mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini bukti nyata Bapak bisa melihat saya bisa eksis sampai detik ini bersama keluarga, oleh karena Yesus yang dahsyat, yang sangat mengasihi kita. Kalau bicara menurut dunia, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya tidak berkutik. Apalagi saya juga 2 bulan yang lalu, persisnya tanggal 13 Agustus, saat ini 13 Oktober, ya, kemarin, ya, Tuhan sudah panggil, ya, adik saya 2 bulan. Jadi 2 bulan ini saya kehilangan 2 pribadi anak Tuhan yang saya cintai. Tapi oleh karena Yesus di atas segala-galanya, nomor 1, saya cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya tempatkan Tuhan nomor 1 di atas segala. Tidak boleh kita melebihi anak, cinta anak atau cinta saudara. Yesus tahu nomor 2. Oh no, tidak bisa, tidak bisa. Yesus tertinggi di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya saya, yang punya Bapak Ibu, yang memberikan nafas, yang menciptakan anak saya, yang menciptakan adik saya, yang menciptakan Bapak Ibu semua dari dulu selama-lamanya. Itu kekal. Tuhan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dahsyat Tuhan Yesus. Oleh karena itu tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor 1 Tuhan, nomor 2, 3, seterusnya Tuhan Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kehidupan kita benar melangkah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya.
17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Haleluya. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Amos Sleman pasal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Mari kita semua, kita belajar, kita pupuk rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita cinta Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Kita belajar untuk itu. Firman Tuhan mengajar kita, dan saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan pagi dan malam. Itu dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan saya sebagai contoh kepada Bapak Ibu, saya berikan tanggung jawab saya. Cinta saya kepada Tuhan Yesus. Benar, Tuhan tahu saya cinta bukan dengan pura-pura. Kalau saya cinta Tuhan pura-pura, saya yakin tidak akan sampai saat ini firman Tuhan disampaikan. Di tengah jalan udah putus. Ini dari sejak 1 Januari loh saudara, 2021. Sampai sekarang bisa eksis. Saya bisa hidup dalam keadaan sehat. Bersama Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Saya yakin ini bukan pekerjaan manusia. Karena ada campur tangan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik. Yesusku maha baik. Kita katakan Yesusku maha baik. Yesusku maha sempurna. Tuhanku Yesusku maha mulia, maha agung, maha segala-galanya. Untuk kita cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau dan kerinduan kita. Supaya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita pegang perintah Tuhan. Kita lakukannya. Selalu saya berkata, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Dan apa? Kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu kita didapati hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita didapati tidak berkenan. Sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau. Waduh, gawat, hancurlah kita. Binasalah kita. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita renungkan firman Tuhan seperti lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman. Mari kita renungkan firman Tuhan. Rajinlah baca Alkitab. Kita rajin baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Yosua, kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu nanti menjadi keberuntungan buat kita. Sehingga apa yang kita kerjakan kalau kita buka di sini. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan maha baik. Katanya di sini, biarlah firman Tuhan kita renungkan. Coba di sini katakan di ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Renungkan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Haleluya. Tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Itu yang menjadi kerinduan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Amin. Puji Tuhan. Jadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara semua, tidak kerinduan lain selain menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab Dia satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Amin. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya membaca kitab Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu, kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu bitinia yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair, dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam yang membani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakan pendamaian bagi umatmu Israel yang telah ketebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah yang tidak bersalah ke tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu harus diakan pendamaian bagi amin, pendamaian. Seperti Tuhan Yesus berdamai melalui kematian Tuhan di atas salib. Haleluya. Renungkan firman siang dan malam, firman dan kulakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Amin. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Harus ada pendamaian Bapak Ibu. Kalau kita lihat sini, manusia banyak berdosa jahat di hadapan Tuhan. Maka pentingnya melalui pengorbanan Kristus. Supaya melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Seperti ayat 9 dikatakan, demikian engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Penting ini. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Penting. Surga tempat orang kudus. Surga tempat orang benar dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kau menjadikan mereka tawanan, dan kau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi suka hatinya. Tidak boleh sekali lagi engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Ayat 15. Apabila seorang punya 2 orang istri,
yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu. Tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tapi harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan demi memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagalannya yang pertama-tama, dia yang punya hak kesulungan. Apabila seorang punya anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar dia tidak juga mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada tua-tua kotanya, anak kami degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia harus pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekota melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mengenalkan dan menjadi takut. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari juga, sebab seorang yang digantung adalah kutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milik pusaka. Mohon maaf. Yang jelas Bapak Ibu, kita lihat di sini yang pertama. Tuhan mau supaya hidup kita benar sama Tuhan, yaitu kita harus pendamaian dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, banyak hal manusia-manusia itu jahat, tidak ikuti firman Tuhan. Termasuk firman Tuhan mengajar tidak boleh lebih dari 1 istri, itu firman Tuhan. Tapi di sini sebut apabila dari 15, apabila seorang punya 2 orang istri. Saya katakan ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita harus ada pendamaian dengan Tuhan, yang saya terangkan pertama di ayat 8. Harus ada pendamaian, yaitu pendamaian dengan Kristus. Ya, seperti tertulis dalam 2 Petrus pasal 3:14. Itu harus ada pendamaian. Makanya pentingnya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan ada perjamuan kudus, ya, tiap bulan di pelayanan kami sebulan 2 kali, minggu awal dan minggu terakhir, dalam rangka ada pendamaian. Tertulis dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3:14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Harus ada perdamaian. Kita tidak bercacat celah. Tadi firman Tuhan katakan manusia banyak berdosa. Yang kedua, tidak boleh punya 2 istri, Bapak ya. Jadi yang pertama harus pendamaian. Kehidupan pendamaian harus kita benar. Kita diciptakan Tuhan 1 istri, bukan banyak istri. Ya, firman Tuhan kalau kita buka ya di dalam kitab Kejadian, itu Tuhan ngambil Hawa itu berasal dari salah 1 rusuk, bukan banyak rusuk. Kejadian pasal 2 ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah 1 rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Salah 1 rusuk, bukan banyak rusuk. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara ya, yang punya 2 orang istri, bertobat supaya hanya pilih 1 istri. Itu firman Tuhan. Ya, itu dikatakan tadi ada itu apabila ya. Ternyata kalau dua istri bisa berantakan tuh, dari istri pertama begini, istri kedua membangkang, ribut-ribut, keluarga tidak diberkati. Dan ayat yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi harus 1 istri. Jadi tidak boleh terjadi perselingkuhan, perjinan tidak boleh, itu dibenci sama Tuhan. Dan apabila yang saya terakhir yang ketiga, jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Di ayat 22, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosa sepadan dengan hukuman mati. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup damai dengan Tuhan, hidup di dalam pengudusan. Mari Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Seperti lagu tadi, mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kapan lagi? Kita hidup di dunianya 1 kali. Jangan sampai sebagai ayat ini. Dalam Matius pasal 7 dikatakan, Matius pasal 7, kalau hidup kita tidak benar sama Tuhan, nanti akhirnya akan terjadi. Ayat 23. Ayat Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, melanggar firman. Oleh itu mari jangan hidup di dalam dosa.
tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, damai dengan Tuhan, sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, makin membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Amin, puji Tuhan, Immanuel, haleluya.